Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Kali ini saya mau bersih-bersih kitchen atau dapur ya, teman-teman ya. Karena saya lihat kabinetnya udah kotor banget. Karena dari waktu selesai kita renovasi, itu kabinet baru sekali kita bersihin. Nah, kali ini saya mau bersih-bersih semuanya, mulai dari kabinet, benchtop dan lain sebagainya ya, teman-teman. Sekarang saya keluarin semua barang-barangnya, saya taruh di meja. Itu semuanya udah saya cuci ya, berantakan teman-teman. Karena kalau lagi saya masak, habis semuanya dicuci-cuci itu kadang saya males banget masukin. Yang tukang masukin ke tempat kabinetnya itu biasanya suami saya atau Kang Bulbul ya, teman-teman ya. Nah, ini saya semprot-semprot dulu seperti biasa, semprot-semprot. Habis itu kita lap-lap supaya kotorannya keluar ya, teman-teman. Semua kabinet saya bersihin, teman-teman, biar kelihatannya juga enak waktu kita tinggal pulang kampung, maksudnya pulang ke Indonesia. Kita balik ke sini, ke Sydney, udah nggak perlu bersih-bersihin lagi ya, teman-teman. Oh iya, gimana kabarnya teman-teman semuanya di Indonesia? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Buat para emak-emak yang pada hebat ya kalau suruh bikin YouTube, luar biasa. Saya mah kalah jauh. Saya nggak punya. Sekali lagi saya mohon maaf kalau saya salah ngomong ya, teman-teman. Juga kalau saya lagi mulai bersih-bersih atau saya mulai ngedesain ruangan, bukannya saya mau pamer ya, teman-teman, tapi paling tidak membuat teman-teman punya semangat. Oh, satu saat saya punya seperti ini ya. Nah, teman-teman, saya lanjutin nih, mulai bersih-bersih kabinet dan lain sebagainya. Biasanya saya kalau bersih-bersih setiap hari sih, sebenarnya saya bersih-bersih ruangan ya, teman-teman. Mulai dari kitchen, ruangan tidur. Biasanya kalau ruangan tidur itu urusannya suami ya. Habis tidur biasanya bangun, dia langsung rapi-rapiin. Terus kita sholat bareng dan dia berangkat kerja. Biasanya saya yang tukang ngeberantakin, teman-teman. Habis itu saya langsung tiduran lagi. Biasanya 10 sampai 15 menit saya bangun, langsung bersih-bersih dapur, kan angkat-angkatin piring, ditaruh ke tempatnya dari mesin cuci piring. Biasanya sambil minum kopi, lihat TV, kita lihat keadaan Indonesia seperti apa. Nah, ini saya udah masukin lagi kayu, tempat untuk taruh sendok sayur, sendok nasi dan lain sebagainya, yang peralatan besar-besar ya, teman-teman ya. Nah, ini semua saya atur jadi satu biar kelihatan rapi dan bersih. 미지근한 샤워와 내 기타 소리와 너의 따뜻한 불빛에 조용히 잠들고 싶을 뿐이야. 새벽이 지나면 난 널 다시 만날 수 있는 내일을 기다려야겠지. 이 순간이
Nah, ini tempat bumbu ya, tempat bumbu yang berat-berat, maksudnya yang kayak kecap atau dan lain sebagainya, itu juga saya bersihin ya teman-teman. Nah, ini tempat mangkok-mangkok untuk mangkok sup atau mangkuk dan lain sebagainya ya. Biasa kita pakai. Kalau yang saya nggak pakai, biasanya itu kita simpan di lemari yang lain ya. Nah, mulai bersih-bersih lagi nih teman-teman. 미지근한 샤워와 내 기타 소리와 너의 따뜻한 불빛에 조용히 잠들고 싶을 뿐이야. Thinking that I say that I'm going insane. All broken devotee, why won't you go away? You say you hate me, but you stay in my life. Why do you want to bring metal and love me at the same time? Stupid bitch, you can put my memory, lost my fucking mind. What did I do to deserve this? You just give me a hard time. Taking me all the time. That you feel with my homie. How could you ever love me? I've never been so lonely. Can't take you back on the night. Think that it's time to go. You love me all on my phone. Oh, don't worry me, you're primary. But I must deserve such a chill. I don't know if I love you. I don't know if I hate you. Baby, it's time to get on my way, get on my life. I'm so sick of you just playing games. I'm pretty sure I hate you. I'm pretty sure I love you. You're gonna put me to my face and put me to the side. You was the lady I love you to live my life. You was to put it down, didn't put up the fight. You was the pretty, I just don't know why.
Nah, ini saya mulai bersih-bersihin apa namanya tadi, tempat bubuk ya teman-teman. Kadang-kadang kecap dan lain sebagainya suka tumpah. Nah, itu saya bersihin ya teman-teman. Sayang kalau kita punya sesuatu, kalau saya punya sesuatu atau barang, biasanya itu bertahan lama ya teman-teman, karena saya dan suami saya itu orangnya resikan, atau kalau punya barang sesuatu itu awet, karena saya merasa kalau kita mau membeli sesuatu yang harganya mahal itu kan perlu bekerja keras ya teman-teman. Habis sudah dapat, kalau nggak dijaga kan sayang gitu ya. Harus ganti lagi. Nah kebetulan kalau di IKEA itu barang-barang kita garantinya sampai 25 tahun. Nah sekarang saya mulai bersihin ini nih sink tempat. Ini sebenarnya tidak pernah buat cuci piring ya teman-teman, karena saya ada mesin cuci piring. Jadi sink ini sebenarnya buat cuci tangan, dan kadang-kadang kalau saya lagi males ke laundry room buat cuci sayur, nah saya cuci sayurnya di sini. Nah ini saya bersih-bersihin, soalnya saya orangnya matanya gatal teman-teman kalau ada air di pinggiran sink itu ya, atau di benchtop itu saya langsung keringin teman-teman, jadi biasanya itu suami saya tuh ya, kalau habis bikin kopi ada air yang tetes-tetes di situ, udah ngamuk-ngamuk. Saya bilang pasti dikeringin, karena kita sendiri yang harus jaga barang yang udah kita beli ya teman-teman. Jadinya biasanya saya langsung bersihin dan keringin ya, biar terlihat bersih dan rapi. Buat saya itu ajaran dari orang tua saya ya, terutama ibu saya ya, mama saya ya. Mama itu ngajarin dari kecil-kecil kita harus tahu apa pekerjaan kita gitu ya teman-teman. Walaupun kalau waktu saya masih kecil, masih SD, walaupun cuma taruh bantal di tempatnya ya teman-teman, habis kita tidur taruh bantal di tempatnya, jadi kita harus punya tanggung jawab gitu. Jadi sampai saya sekarang ini, sampai tua, saya melakukan hal yang sama. Habis ambil satu barang, saya balikin lagi ke tempatnya. Habis cuci tangan atau cuci sayur, saya tuh tangannya secara otomatis ngambil lap untuk keringin teman-teman. Ya nggak tahu ya, udah kebiasaan kali ya. Sama suami saya sebenarnya, suami saya juga begitu, tapi saya kadang-kadang over teman-teman. Baru lihat air ketetesan sedikit, saya langsung udah ambil lap, saya lap gitu. Padahal suami saya belum selesai bikin kopi atau bikin apa ya teman-teman, tapi saya udah bawaannya ngelihat di meja tuh ada tetesan air tuh, saya udah bawaannya jiwa pembantu teman-teman ya, jiwa pembantunya keluar deh. Padahal dulu ya teman-teman, waktu saya belum married, ya ampun saya males, saya minta ampun loh teman-teman, karena udah kerja dan juga nggak ada waktu ya teman-teman. Jadi saya pulang kerja tinggal makan, semuanya tinggal tidur ya, jadinya kayak nggak punya waktu gitu ya teman-teman. Tapi habis merit terus dibawa suami ke sini, karena di sini pembantu mahal teman-teman, mahal, hitungannya per jam kalau cuci piring dan lain sebagainya ya.
itu cuci piring itu kan tinggal masukin doang gitu ya ke mesin cuci. Nanti kalau udah kering tuh ditaruh di tempatnya itu per jamnya itu bersih rumah kita aja per jamnya bisa 200 ribu lah teman-teman. Kalau kita pakai dia 3 jam, paling sedikit tuh 3 jam udah ngeluarin berapa duit. Jadi saya mulai belajar bersih ya, mulai bertanggung jawab dengan masakan. Saya mulai belajar masak. Saya nggak bisa masak tadinya teman-teman, beneran saya nggak bisa masak. Saya mulai belajar masak, bikin kue, bagaimana bikin tempe sendiri, bagaimana bikin keripik tempe sendiri, yang hasilnya alhamdulillah saya bisa jualan teman-teman. Surprise ya buat keluarga saya di Indonesia, sama teman-teman saya di Indonesia bilang gini, aduh dulu lu ya buset deh, setiap minggu lu jalannya ke salon, sekarang lu nggak punya waktu ya buat ke salon. Bukannya nggak punya waktu buat ke salon, tapi sayang duitnya, mendingan ngerjain sendiri ya. Saya jadi di rumah. Kalau ke salon di sini mahal teman-teman ya. Potong rambut untuk laki-laki aja bisa 400 ribu ya. Buat laki-laki itu 400 ribu. Buat perempuan apa kabarnya ya teman-teman. Ya begitulah namanya tinggal di negara orang. Jadi apa-apa kita mesti kerjain sendiri. Kita harus tahu sendiri apa-apa. 빨리 정해줘 나 빠르게 갈게 비긴 전에 새벽이 찾아와 밤의 명암은 더욱 깊어져 넘가네 내 바람은 그리 크지 않아 단지 조용히 하루를 정리하고 싶은 이제 샤워와 너의 따뜻한 조용히 잠들고 이 새벽이 지나면 난 널 다시 만날 수 있는 내일을 기다려야겠지 이 순간이 짧아도 또 다른 내일을 위해
Nah, ini tempat sendok-sendok kecil, sendok makan, maksudnya saya sendok garpu, sendok buat sendok kecil yang buat aduk kue, sendok garpu, pisau untuk apa namanya makan. Ya, di sini karena kan kalau di sini itu kan kalau kita makan ya ada sendok garpu, sendok untuk makan, sama pisau untuk potong daging kalau kita makan steak ya teman-teman. Tapi itu kebiasaan dari suami saya. Jadi kalau saya sih kadang-kadang juga makan pakai cuma nggak pakai sendok, pakai tangan lebih enak ya. Apalagi kalau makannya pakai ikan asin, sambal sama lalapan, masya Allah. Itu ya pertua lewat juga nggak kelihatan. Ya iyalah, petua saya udah meninggal, udah almarhum ya teman-teman. Jadi ya nggak bakal bisa lihat. Nah, ini saya udah rapih-rapihin ya. Semua ditaruh di pada tempatnya. Ya, mulai dari chopstick atau sumpit ya, kalau bahasa Indonesianya sumpit buat makan bakmi, semua kita taruh di tempat sini. Tempat peralatan untuk makan ya teman-teman. 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야, 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나. 그런 나를 넌 보며 왜 그러냐고 묻네 너 때문에. Nah, sekarang saya mau taruh gelas-gelas. Ini adalah gelas-gelas yang biasa kita pakai sehari-hari ya. Kalau yang kita tidak pakai, saya masukin ke lemari buffet ya teman-teman. Di situ peralatan piring-piring makan atau piring-piring kue yang kita tidak pakai kecuali ada tamu, saya taruh semuanya di buffet gitu ya. Buffet yang besar ya, jadi semua yang kita nggak pakai kita taruh sana. Bukan tidak terpakai, tapi belum kita pakai kita taruh di sana, karena kalau semua taruh di kabinet itu full. Saya paling nggak suka ya dapur, terutama dapur di benchtopnya itu teman-teman, segala macam ada di atas itu. Saya paling nggak bisa masak seperti itu. Nah, ini nih teman-teman nih, tempat biasanya perintilan atau tempat yang jarang juga saya pakai, kayak tempat untuk apa mixer kue ya, ininya apa nama puterannya, terus kayak untuk chopping bawang putih gitu ya teman-teman, sama tempat ini apa namanya untuk bikin frozen bawang putih dan lain sebagainya. Nah, saya rapiin deh. Nah, ini semuanya udah rapi. Ini adalah tempat kayak untuk bikin kue ya teman-teman, untuk apa namanya. Nah, ini tempat juga buat bikin peralatan bikin kue ya. Tuh teman-teman, cetakan untuk bikin kue ya. Saya kadang-kadang kalau beli cetakan ya, pas lagi ke jalan-jalan, itu yang saya cari tuh cetakan kue teman-teman ya. Jadi saya punya banyak cetakan kue cake ya teman-teman. Itu pun kadang-kadang juga belum dipakai, belum dibuka dari tempatnya teman-teman. Nah, ini ya kebiasaan perempuan yang kadang-kadang apa ya. Nah, ini di bawah oven itu adalah peralatan untuk kue dan juga peralatan untuk bikin kue. Nah, kita udah selesai nih semuanya, jadi tinggal buka-buka. Nah, tuh udah rapi kan, Tara? Udah rapi. Rasanya seneng kalau lihat ya kayak gitu ya. Nah, ini juga nih tuh udah rapi ya. Semuanya udah beres. Ini udah kinclong. Nah, ini tempat bumbu udah rapi. Tuh, udah saya refillin semua.
Tuh teman-teman ya, rapih semuanya ya. Pokoknya kalau saya udah turun tangan itu Pak suami habis deh ya. Suruh bantuin maksudnya teman-teman. Kadang-kadang saya tuh ya kalau udah kecapean bawaannya ngamuk-ngamuk teman-teman. Jadi kadang-kadang Pak suami yang bilang udah nanti saya yang kerjain, ya. Ya gimana ya, habis tahu sendiri ya, dari bangun pagi sampai dengan malam itu saya nggak ada kelarnya teman-teman, ada aja yang saya kerjain. Nah ini belum rapih ya, maaf ya teman-teman. Nah ini tempat tutup panci sama talenan ya. Nah ini mesin cucinya tuh ada beberapa yang belum. Biasanya saya kalau cuci piring sekalian banyak kan. Nah ini adalah laci tempat kopi Pak suami. Tuh saya udah atur rapi. Kita berantakan lagi tuh teman-teman ya. Tuh semua peralatan ini adalah lokasi atau area suami saya. Lihat sini saya udah kinclong. Tuh tempat panci ya, walaupun belum sempat saya beresin ya teman-teman. Udah kecapean, belum masak, belum apa ya tuh ini masih rapi. Kalau yang ini karena jarang-jarang saya juga ambil panci-panci yang besar ya teman-teman. Nah itu semuanya udah saya rapiin, bench topnya udah saya bersihin, pokoknya semua sudah rapi dan kinclong, rasanya happy. Nah di sini sekarang itu bawahnya itu ya teman-teman, kita bisa yang terbaru nih ya. Kalau kitchen set keluaran IKEA yang terbaru itu bawahnya kita bisa buka, jadi kita bisa sapuin atau kita bisa vakum ya teman-teman, atau kita bisa semprotin buat kayak ada kecoa dan lain sebagainya. Makanya di sini nggak ada kecoa ya karena gitu. Sekarang itu modern. Jadi ini semua kabinetnya itu menggantung teman-teman. Jadi di bawahnya kita bisa sapuin ya, atau bisa kita vakum. Nah itulah kelebihannya sekarang tuh IKEA. Dan kita dapat bisa klaim selama, bukan klaim ya apa ya teman, garansi itu semua kabinet selama 25 tahun ya. Buat yang lain-lainnya 10 tahun kalau nggak salah sih teman-teman. Nah ini nih udah kinclong, udah bersih, jadinya kita bisa pergi atau pulang kampung dengan dengan tenang teman-teman ya. Nah ini biasanya kalau kita pulang kampung ya, jadi area kitchen itu kita matiin semua listriknya kecuali fridge ya atau kulkas. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi di vlog saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.